Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Satina. Saya dari SMK Negeri 2 Mimika. Di sini saya berperan sebagai observer dan teman saya di sebelah kanan. Saya Nia Megawita dari SDK Kalam Kudus Timika. Di sini saya berperan sebagai koci. Nah, yang di sebelah kiri saya. Saya Bapak Hendrikus, saya dari SMP Sion Timika. Di sini saya berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya Pak Hen? Alhamdulillah baik. Oh iya, dokter. Bu Pina, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Sebelum Bapak melakukan proses coaching, apakah boleh? Boleh Ibu, silakan. Ya, nanti pada saat Bapak melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik yang ada. Seperti apakah Bapak sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan, dan juga tidak lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Pak ya? Boleh Ibu, silakan. Ya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, sebelumnya terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Kompetensi yang akan saya capai dalam kegiatan ini nanti ada 3, yaitu mendengarkan aktif, selanjutnya itu kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Jadi kompetensi yang Bapak ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching tersebut? Dari 3 tadi ada 2, yaitu kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik. Jadi kompetensi yang spesifik yang ingin Bapak capai berarti adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bapak indikator ketercapaian dari coaching ini nantinya apa ya Pak ya? Nantinya adalah setelah proses coaching ini sudah berlangsung, saya ingin coachee dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya serta dapat menemukan solusi atau langkah dari masalah yang dialaminya. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coachee dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi atau langkah dari masalah yang dialaminya. Baik Pak, nah terima kasih atas jawabannya dan selamat melakukan proses coaching. Silahkan menggunakan kesempatan tersebut dengan baik ya Pak ya. Kemudian setelah proses coaching kita akan berbincang-bincang lagi. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak Hen. Baik. Sukses ya Pak Hen ya. Terima kasih. Ya, selamat siang Ibu Nia. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar Ibu Nia hari ini? Puji syukur sehat sekali Pak. Ya, puji syukur ya, puji Tuhannya. Ya, Bu Nia, saya dengar dari Pak Roy bahwa Bu Nia ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Apa sebenarnya yang ingin Bu Nia sampaikan? Mungkin bisa diceritakan? Iya Pak, saya mau ceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Baik, kita punya waktu kurang lebih 15 menit. Kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan? Silakan. Baik Pak, jadi Pak di sekolah saya itu siswa-siswanya merasa bosan belajar Pak. Karena setelah saya amati ternyata guru-gurunya itu mengajarnya monoton Pak, berceramah terus. Padahal bisa menggunakan sarana yang ada di sekolah seperti Infocus, tablet, tapi tidak ada yang mau menggunakan media untuk mengajar. Jadi anak-anak itu bosan Pak. Oh begitu, berarti di sekolah Ibu masih banyak guru yang cara mengajarnya kurang bervariatif ya Bu? Iya Pak. Nah, dari perbincangan yang akan kita lakukan nanti, apa ya kira-kira harapan Ibu Nia? Yang saya harapkan adanya perubahan gitu Pak, misalnya ada proses pembelajarannya menggunakan media yang variatif, juga menggunakan model pembelajaran yang lain begitu Pak. Oh begitu, berarti Ibu menginginkan pembelajaran yang bervariatif di sekolahnya Ibu ya?
Nah, Ibu, kalau pembelajaran bervariatif itu idealnya misalnya level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini guru-guru ada di level berapa, Ibu? Kalau menurut saya untuk sekarang berada di level 5, Pak. Karena memang ada beberapa guru yang mengajar dengan metode, tetapi yang sebagian besarnya begitu-begitu saja, Pak, ceramah-ceramah saja. Oh, jadi kira-kira dari level 5 tadi Ibu Nia mau ada di level berapa? Harapan saya tidak muluk-muluk sih, Pak. Saya ingin di level 7 lah, Pak. Baik, Kak. Jadi kalau menurut Ibu Nia untuk strateginya sekarang apa yang akan dilakukan yang nyaman yang bisa diterapkan oleh guru-guru di sekolah? Kayaknya kalau sekarang itu mentoring gitu, Pak. Karena mentoring itu kan sasarannya hanya untuk guru-guru yang mau saja. Kalau memaksakan semuanya sepertinya sulit, Pak. Begitu. Menurut Bu Nia, siapa yang bisa membantu Ibu dalam proses mentoring ini nantinya di sekolah? Oh iya, di sekolah itu ada teman saya yang jago IT, Pak, namanya Pak Joko ya. Nanti kami akan susun strategi dan bahan pelatihannya supaya nanti bisa mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh rekan-rekan guru yang lain, Pak. Nah, itu ide bagus. Berarti Bu Nia akan berkolaborasi dengan Pak Joko ya dalam mengembangkan kompetensi guru dalam mengajar di sekolah. Iya, Pak, saya akan berkolaborasi agar terjadi perubahan di sekolah saya, Pak. Baik, Bu Nia. Kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita. Dari percakapan kita ini, apa sih yang Ibu sudah dapatkan? Dari percakapan ini, akhirnya saya bisa punya gambaran, Pak. Jadi, apa yang akan saya lakukan untuk melakukan perubahan di sekolah saya dalam hal penyampaian materi melalui mentoring, Pak. Baik, saya tidak sabar nih Bu Nia untuk menunggu cerita dari proses mentoring yang Ibu akan lakukan. Kita cukupkan sampai di sini ya Bu Nia. Percakapan kita semoga apa yang direncanakan oleh Bu Nia dimudahkan dalam melakukan perubahan di sekolah. Baik, Pak, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang Bu Nia. Ya, selamat ya Pak Hen sudah melakukan proses coaching. Iya, terima kasih Ibu. Ya, jadi Bapak sudah selesai melakukan proses coaching. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan ke Bapak. Yang pertama, apakah proses coaching yang tadi Bapak lakukan sudah berjalan dengan lancar, Pak? Alhamdulillah, proses coachingnya tadi berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Baik, kemudian yang kedua, apa saja yang Bapak dapatkan setelah melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak sampaikan? Iya, jadi tadi ketika saya melakukan proses coaching, saya melakukan alur tirta seperti menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coachee. Kemudian saya juga berusaha menggali potensi dari coachee untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang ia hadapi. Iya, baik Pak. Jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Nah, setelah saya amati proses coaching Bapak, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Bapak sudah mengarahkan coachee menemukan aksi rencana yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coachee menemukan rasa tanggung jawab pada diri coachee agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi juga saya sudah mengamati kalau Bapak sangat fokus dengan kegiatan coaching, yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi proses atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, sekarang kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan dari proses coaching hari ini, Pak? Ya, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta tentunya. Pada proses coaching selanjutnya ketika saya melakukan coaching untuk rekan-rekan yang ada. Sehingga ketika saya melakukan kegiatan coaching kembali hasilnya akan lebih baik dan lebih maksimal. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi Bapak ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching, sehingga ketika saya melakukan kegiatan coaching, kembali hasilnya akan lebih baik lagi.
Baik Pak, menurut saya apa yang Bapak bisa lakukan dalam proses coaching kali ini sangat luar biasa. Dan terima kasih telah melakukan proses coaching hari ini ya Pak ya. Baik, terima kasih juga Ibu. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Hai, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Mimika mengucapkan Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.